Baik ya, kita kali ini akan buat pola untuk perahu spon Eva ini dari contoh yang sketch yang sudah kita rencanakan. Dari pola-pola ini langsung kita tuangkan ke dalam bahan spon Eva ini. Kita mulai teknik pemotongan dari gambar-gambar yang kita sudah bentuk di lembaran spon Eva ini. Karena mana ini akan memudahkan kita dalam melakukan pembentukan bagian lunas spon Eva ini. Sebaiknya kita rencanakan dengan matang dari referensi gambar yang kita sudah inginkan bentuknya. Jadi tinggal tidak mengira-ngira, tidak mengukur-ukur seberapa bentuk dan perkiraan kita, jadi tinggal kita lakukan pemotongan, pengukuran sesuai keinginan kita. Nah, setelah kita potong, kemudian bagian yang kita potong tadi kita balik untuk kita buat lagi contoh satunya yang sebelah sisi kanan dan sisi kirinya dari ukuran pemotongan kita yang awal tadi, agar memudahkan kita tidak mengukur ulang kembali. Dengan contoh yang ada saja sudah cukup.
setelah selesai ini kita akan melakukan teknik penyambungan bagian belakang dari bagian lunas tadi agar hasil sambungan lebih rapi. Kita akan lakukan atau kita akan potong ulang supaya hasilnya lebih rapat dan rapi. Kita rapikan menggunakan gerindra supaya hasilnya juga lebih maksimal ya. Seperti yang saya lakukan ini, mungkin di video-video yang lain ini tidak pernah ditampilkan ya, bagaimana teknik pemotongan yang rapi dan halus itu menggunakan gerindra, dimana video yang kebanyakan mereka hanya menggunakan cutter, padahal sama saja ya, dengan menggunakan gerindra juga hasilnya lebih rapi dan presisi. Kelemahannya untuk partikel debu dari hasil pemotongan tadi juga tidak baik ya. Kalau kita menggunakan gerindra, sangat dianjurkan menggunakan masker supaya melindungi pernapasan kita.
sendiri ya, ini saya melakukan lem ini sebanyak 2 lapis pengeleman. Maksudnya 2 lapis pengeleman itu dengan 2 kali melapiskan lem di kedua sisi, kemudian baru direkatkan. Ketika lem sudah mulai kering sentuh, agar lebih maksimal hasil daripada pengeleman tersebut. Itu saya lakukan sama saja ya di seluruh bagian sisinya. Teknik ini juga dilakukan sama halnya dengan kita melakukan pengeleman, semisal kita melakukan pengeleman di HPL bagian mebel ya. Kalau teman-teman mebel sudah paham teknik dengan 2 kali pengeleman, cuman di sini saya jelaskan lagi, agak berbeda dari video yang lain juga. Mereka tidak menjelaskan, mungkin sama halnya ya dengan 2 kali pengeleman juga. Di sini saya jelaskan untuk spon Eva ini saya anjurkan sekali untuk dilakukan 2 kali pengeleman ya, baru direkatkan di kedua sisi yang ingin kita tempel. Karena ini juga kita pembuatannya perahu ya, jadi harus dilakukan dengan lem yang maksimal. Nah, ini seperti yang saya lakukan di seluruh sisi yang ingin kita satukan. Itu dilakukan pengeleman sebanyak 2 lapisan. Namun pengeleman yang pertama kita harus lakukan jeda. Setelah kering sentuh, kita timpa lagi. Nah, kita lakukan pengeringan. Setelah itu baru kita sambung dan rekatkan di kedua bagian yang ingin kita satukan. Dua hari matinya tuh ratusan ya gitu. Orang yang bikin di repar ayah sudah mau menawan nih, banyak cincongnya. Pokoknya orang masih istirahat tuh udah jalan, jadi yang lain ini umpatan juga gitu. Ini mana nih? Hari itu ada mawon kan, gara-gara sakit orang titiknya. Nah, ini ada proyek lagi. Nah, dapat tidak marah mawon juga. Mawon tuh makan karena murah. Maunya apa? Dia sudah caranya diam. Jadi dapat tidak meter mawon gitu. Itu gawalnya tuh dia kerja jujurnya. Jadi apa aja tenaganya gitu. Yang kami juga tuh yang goreng. Mawon dengan Om tukang panennya itu cocok tuh. Om Iwin tuh tegak
Penyatuan dua lunas ini agak sedikit rumit ya, jadi harus dilakukan pelan-pelan dan dilakukan juga dengan hati-hati dan presisi bagian yang ingin direkatkan sehingga menyatu dengan sempurna. Lupa saya jelaskan bahwa pemotongan bagian lunas yang bagian tengah ini saya lakukan sedikit lebih miring ya, sehingga setelah direkatkan bentuk daripada rekatan ini menjadi lebih runcing ya, seperti bentuk perahu pada umumnya. Untuk bagian ini harus kita ukur sesuai dengan konsep yang kita inginkan supaya bentuknya juga pas ya. Jadi harus kita sedikit maksudnya sedikit lebih kita miringkan ya ketika kita memotong bagian tengah tadi, sehingga pas disatukan sesuai dengan yang kita inginkan ya bentuknya. Nah, kemudian kita tahan dengan tali ya, agar bisa lemnya nanti juga tidak terganggu posisinya sehingga merekat dengan sempurna ya. Itu bisa kita lakukan di ketiga bagian, keempat ataupun kedua bagian, sesuaikan dengan yang teman-teman lihat dari bentuk lunas yang sudah kita buat ya. Oke kawan-kawan, itulah sekian tadi tutorial saya pembuatan lunas Poneva ini. Nanti kita akan lanjut di part 2 dalam pembuatan kapih atau dinding daripada speedboat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.